Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Amanda Sapitri. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Di sini saya akan membawakan penyuluhan bertemakan pentingnya protein bagi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, jadi tujuan dari penyuluhan ini diharapkan setelah mendapatkan materi penyuluhan yang kami berikan, para ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan diharapkan juga terdapat adanya perubahan perilaku pada masyarakat dengan membiasakan untuk mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi, izinkan saya untuk mengontrak waktu sekitar 15-30 menit. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki pengertian yang sama, yakni keduanya mengalami perubahan. Tetapi, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Jadi, pertumbuhan adalah perubahan fisik dan peningkatan ukuran. Nah, pertumbuhan juga dapat diukur secara kuantitatif. Adapun contoh sederhananya itu seperti tinggi badan, misalnya 160 cm, untuk berat badan 45 kg. Nah, jadi itu contoh pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan sendiri adalah peningkatan kompleksitas, fungsi, dan kemajuan keterampilan yang dimiliki individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai protein. Jadi, protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Nah, protein juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang artinya yang utama dan yang didahulukan. Jadi, untuk mengkonsumsi protein setiap harinya itu sangat penting ya ibu-ibu ya. Kemudian, protein bagi tubuh itu berfungsi sebagai perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein juga sebagai pembentuk hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang rusak, sebagai membantu perkembangan seks dan metabolisme. Selanjutnya, protein merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Nah, yaitu sebagai nutrisi yang menyusun sel-sel tubuh. Bagi anak-anak, protein sangat penting untuk membangun, memelihara, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak dalam tubuh. Nah, setiap sel, otot, dan organ dalam tubuh anak membutuhkan protein. Itu karena setiap sel, otot, dan organ sebagian besar terdiri dari protein. Adapun fungsi dan peran dari protein yaitu membantu pertumbuhan dan pemeliharaan. Pertumbuhan atau penambahan otot tubuh hanya akan terjadi bila tersedianya cukup campuran asam amino yang terkandung di dalam protein. Nah, sehingga sangat disarankan untuk ibu mencampurkan dua bahan makanan untuk si kecil. Misalnya bubur ditambah dengan susu gitu ya. Nah, juga sebagai fungsi pemeliharaan tubuh, protein dibutuhkan untuk mengganti sel-sel tubuh. Misalnya dinding usus yang setiap 4-6 hari harus diganti, jadi membutuhkan 70 gram protein setiap harinya. Kemudian sebagai pengatur keseimbangan air. Nah, protein juga bertugas untuk menjaga distribusi cairan di setiap sel atau pembuluh darah agar tetap seimbang. Jadi, bila protein sampai kurang, maka bisa mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan di dalam jaringan yang dinamakan edema. Kemudian, memiliki peran untuk mengangkut zat-zat gizi. Protein juga berperan penting dalam mengangkut zat-zat nutrisi dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan tubuh, dan melalui membran sel ke dalam sel. Nah, sehingga bila tubuh si kecil kekurangan protein, maka akan menyebabkan gangguan pada penyerapan dan transportasi zat-zat nutrisi. Selanjutnya sebagai sumber energi. Nah, hampir sama dengan karbohidrat, protein juga menghasilkan 4 kilokalori untuk 1 gram proteinnya, sehingga konsumsi makanan sumber protein yang cukup bisa membantu memenuhi kebutuhan energi si kecil. Nah, di sini ada contoh makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur,
kacang almond, dada ayam, oat, keju, susu, yogurt, brokoli, ikan tuna, udang, kacang-kacangan, tempe dan tahu. Mungkin sekian dari penyuluhan saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.